Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Risalah selanjutnya adalah risalah yang ketiga, At-Targhibi fi Jama'atil Isya wa Subh. Jadi ini motivasi khusus berjamaah dalam salat Isya dan salat subuh. Salat yang cukup berat untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-'isha'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Jadi hadis yang sangat terkenal disebutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan ibadah setengah malam. Jadi nisful lail, separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, maka annama qama al-laila kullahu, seakan-akan dia ibadah semalam suntuk. Jadi isya'nya berjamaah, subuhnya juga berjamaah, maka seakan-akan itu sudah seperti ibadah penuh semalam. Namun kemudian jangan disalahartikan bahwa jika memang seperti itu cukuplah sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah tanpa melaksanakan sholat tahajud. Ya, ini merupakan motivasi yang sangat besar ya dari Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam masalah tahajud ada motivasi lain. Salat tahajud bagi Rasulullah hukumnya wajib, dan bagi umatnya hukumnya adalah sunnah. Dan sunnahnya termasuk sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalus salati 'alal munafiqina salatul 'isya wa salatul fajr. Paling beratnya salat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka itu mengetahui keutamaan yang ada dalam sholat subuh dan sholat isya, pastilah mereka akan melaksanakan dua sholat ini walaupun harus merangkak. Seandainya mereka mengetahui. Akan tetapi ini kan masalah gaib, pahala ya, kemudian ganjaran apa yang telah Allah siapkan di dalam surga, ini adalah hal gaib. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melaksanakannya dan bisa merasakannya, keutamaan sholat isya dan subuh, khususnya ketika berjamaah. Walaqad hamantu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'hum huzamun al-hutabi ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin-nar. Kata Rasulullah, sungguh aku benar-benar menginginkan salat ditegakkan, iqamah, kemudian aku nunjuk satu orang untuk menjadi imam, lalu kemudian aku akan ajak beberapa sahabat bawa kayu bakar dan aku bakar rumahnya orang yang tidak mau salat berjamaah di masjid. Ini hadis dikenal dengan hadis Al-Ham. Jadi keinginan Rasul, tapi ini nggak sampai dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah ada perasaan seperti, gimana ini orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, lebih baik aku bakar saja rumahnya, kata Rasulullah SAW. Jadi betapa besarnya Rasulullah SAW terhadap perhatian melaksanakan sholat berjamaah ini, isya dan subuh secara khusus. Sampai-sampai Rasulullah punya keinginan seperti ini. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat lain,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'd salat. Pernah suatu ketika itu ada beberapa orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah di Masjid Nabawi. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, mana ini si fulan kok enggak ada? Kemudian bersabda, laqad hamamtu an amra rajulan yusalli bin nas thumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fatuhraq alaihim bi husnil haqq bi buyutuhum. Sungguh aku ingin, sama dengan yang tadi ya, sholat berjamaah diimami oleh seseorang, kemudian aku berangkat mencari khususnya kaum laki-laki di sini yang tidak melaksanakan sholat ke masjid, aku bakar rumahnya. Sampai seperti itu. Jadi memang sholat berjamaah itu hukumnya sunnah menurut kebanyakan ulama. Akan tetapi ada satu pendapat juga yang mengatakan itu adalah fardu kifayah. Artinya harus ada di satu kota, di satu pedesaan yang melaksanakan berjamaah. Ketika tidak ada yang melaksanakan jamaah ini, maka semuanya berdosa. Satu saja kan, satu kampung itu tidak ada yang melaksanakan jamaah, satu keluarga saja tidak ada sama sekali, maka semuanya harus berdosa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain pula, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, laula ma fil buyuti minan nisa'i wad dzurriyyah aqamtu salatal isya'i fa amartu fityani yuharrikuna ma fil buyuti binar. Jadi hadis hampir senada ya, maknanya hampir senada walaupun redaksinya berbeda-beda. Rasul juga pernah mengatakan, seandainya tidak ada wanita dan anak-anak kecil di rumah, dan di rumah-rumah segala dekatnya Masjid Nabawi secara khusus dan semua rumah secara umum, seandainya di sana nggak ada wanita dan anak kecil, kemudian ada seorang lelaki sebagai kepala rumah tangga, dia tidak melaksanakan sholat ke masjid, maksudnya berjamaah, niscaya aku bakar rumah itu. Namun kan faktanya Rasulullah tidak membakar. Jadi ini keinginan Rasulullah pertama. Yang kedua, karena memang di rumah ada wanita dan anak-anak kecil, sementara wanita memang sholatnya ya di rumah. Walaupun diperbolehkan untuk sholat di masjid, boleh. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, kunna idza faqadna ar-rajula fil isya wal fajr asa'na bihi dhanna, yani yadhunnuna annahu munafiqun. Dulu katanya Abdullah bin Umar, di zaman kami ketika kami tidak menemui seseorang, dia kok nggak sholat jamaah, langsung asak Nabi Hufana. Kami langsung suudzon sama orang itu, barangkali dia adalah orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Barangkali dia masuk kategori orang yang munafik. Jadi tidak melaksanakan sholat isya berjamaah berikut dengan subuh, maka beliau langsung suudzon. Nah di sini suudzon yang diperbolehkan. Mana ya? Jangan-jangan munafik. Karena ini gimana? Artinya di negeri kita ini gimana? Kalau kemudian berpedoman kepada akar dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Jadi semuanya munafik, Pak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man istata'a minkum an yashhada as-salatayn al-'isya was-subh walau habwan falyaf'al." Seandainya mampu di antara kalian untuk menghadiri sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, walaupun kalian harus merangkak, lakukan. Sekarang kan jalannya sudah enak ya, kemudian kendaraan juga sudah ada, pengeras suara sebagai tanda masuknya waktu sholat sudah ada. Kalau dulu kan tidak seperti ini. Namun mereka sangat semangat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faqad akhadha bi hadhihi min lailatul qadar." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka dia sungguh telah mengambil bagian dari Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar yang kemarin Pak di bulan Ramadan,
Ketika kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah mulai dari awal Ramadan sampai akhirnya, itu ada kemungkinan mendapatkan. Gimana kalau misalkan selain bulan Ramadan? Maka Rasulullah menegaskan dia sudah mengambil bagian dari Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka hidupnya akan lebih baik. Keimanannya, ya, kemudian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaannya kepada Al-Qur'an dan hadis itu akan bertambah. Jadi ketika sudah keluar Ramadan kok keyakinannya tambah kuat, maka orang tersebut sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi seperti itu. Namun ketika keluar Ramadan masih tambah rusak moralnya, tambah menurun, maka dia belum dapat Lailatul Qadar. Nah, salah satu bagian untuk mendapatkannya adalah dengan sholat isya berjamaah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu takbiratul ula min ar-rak'atil ula kataballahu lahu biha itqan minan nar." Barang siapa yang sholat di masjid secara berjamaah selama 40 hari, 40 hari, 1 bulan 10 hari. Nah, dia sholat jamaah full selama itu, dan dia tidak pernah tertinggal takbiratul ihram dari imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Ingat ya, jangan mendahului imam dalam takbir. Ra yang sukun di dalam Allahu Akbar sudah terucap, di situ baru diperbolehkan mengangkat tangan. Kalau bersamaan dengan imam mengangkatnya, itu batal. Atau ra-nya yang sukun belum selesai dibaca oleh imam, masih Allahu Akbar, ra-nya belum dibaca kemudian mengangkat, maka sholatnya nggak sah. Jadi harus benar Allahu Akbar langsung. Nah, orang macam begini ini selama 40 hari kemudian tidak terlewatkan takbiratul ihram imam, maka orang tersebut dicatat, ditulis dan ditentukan terbebas dari api neraka. Tapi selama 40 hari tidak pernah tertinggal, ya, takbiratul ihramnya imam. Nah, ini membutuhkan perjuangan yang sangat besar dari kita. Man tawadda'a thumma atal masjidah fa shalla rak'ataini qabla al-fajr thumma jalasa yusalli al-fajr kutibat salatuhu yawma idzin fi salatil abrar wa kutiba fi wafdir rahman. Barang siapa yang berwudu di rumah, kemudian dia datang ke masjid, ya, lalu dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, jadi sholat kemudian subuh, kemudian fajar. Kemudian setelah itu dia duduk, ya, ada panggilan iqamah, dia ikut sholat juga sampai selesai, lalu kemudian dia berdiri, kutibat salatuhu yawma idzin fi salatil abrar. Maka nilai sholatnya itu adalah termasuk sholatnya para abrar. Abrar itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang sekelas Nabi, sekelas wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan yang kedua, dia dicatat sebagai duta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi delegasi atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah dilindungi Allah, maka segala mara bahaya, yang musibah, maka Allah akan jauhkan. Kalaupun dia terkena musibah, tentunya musibah itu akan menghapus dosa atau mengangkat derajatnya. Fala taghfirullaha fi ahdihi. Maka janganlah kalian memutus terhadap Allah dalam janji Allah. Faman qatalahu talabahu Allah hatta yaqubahu finnar. Dan barang siapa yang membunuh orang yang melaksanakan subuh, maka berjamaah, ya, maka Allah akan tenggelamkan dia ke dalam neraka. Allah akan menuntutnya hatta yaqubahu finnar,
sampai Allah tenggelamkan orang itu ke dalam neraka. Wali ajli hadal hadith, oleh karena hadith inilah, karena al-Hajjaj yatahasha an qatli man shalla al-isya. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ya. Beliau adalah orang yang kalau kita bahas sekarang itu diktator, ya. Karena ada beberapa tabi'in, karena dia masanya tabi'in yang dia bunuh. Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in kelas berat. Bukan hanya sekedar hafal Quran, ya, tapi hadis ribuan bahkan jutaan dihafal. Dan seorang mufti di zamannya. Tapi tidak lepas juga dari Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ini. Jadi ceritanya sangat masyhur sekali Hajjaj bin Yusuf ini. Karena hadis inilah beliau kemudian benar-benar berhati-hati terhadap orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi nggak gampang dia membunuh orang. Ketika dia sudah mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya ini sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Makanya beliau kalau Hajjaj yatahasya an qatli man shalla al-isya. Jadi beliau benar-benar menghindari untuk menghukum pancung orang yang tentunya dengan kesalahan-kesalahan yang ada, orang yang melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man ghada ila salati subhi ghada bi rayatil iman. Barang siapa yang berangkat pagi menuju sholat subuh berjamaah di masjid, berarti dia telah menegakkan panji keimanan. Jadi salah satu tanda keimanan juga ya ketika sholat subuh ini berjamaah di masjid. Tapi wa man ghada ila suqi ghada bi rayati syaitan. Barang siapa yang berangkat pagi-pagi sekali menuju pasar, berarti dia telah menegakkan panji syaitan. Artinya apa? Bukan kemudian di sini dilarang untuk berangkat ke pasar pagi-pagi, bukan begitu. Namun dia lebih mendahulukan pasar ketimbang melaksanakan sholat subuh, khususnya berjamaah di masjid. Kan pagi-pagi itu kan tidak semuanya datang ke pasar, apalagi waktu subuh. Sisihkanlah waktu untuk subuh ya, barangkali 5 menit sampai 10 menit ya, subuhnya kan setengah 5 ya, nantilah berangkatnya jam 5 kan begitu, sisihkan waktu berangkat jam 5 ke pasar. Nah itu kan masih banyak lah waktu ini, sekitar setengah jaman kan banyak untuk kemudian meluangkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia ketika meninggalkan subuhnya lebih memilih ke pasar di pagi hari itu, jadi mengawali harinya menuju ke pasar itu. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan dia telah menegakkan panji syaitan. Jadi tetap sholat itu harus didahulukan, walaupun setelah itu dia mau berangkat ke pasar. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la an ashhada salat as-subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Melaksanakan salat subuh secara berjamaah lebih aku sukai ketimbang melaksanakan ibadah tahajud semalam suntuk. Ya, jadi semalam suntuk beribadah, namun kemudian subuhnya tertinggal, kan begitu terkadang. Tahajud, namun ternyata setelah itu ngantuk, tertidur dan subuhnya tertinggal. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Kenapa kok kemudian beliau berkata seperti ini? Karena sholat subuh wajib. Wajib tentunya nilainya lain dengan sholat tahajud contohnya semalam suntuk, tapi nilainya tetap sunnah. Ya tidak mungkin bisa menyamai perkara yang sunnah, ibadah yang sunnah terhadap ibadah yang wajib. Tidak bisa menyamai. Begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi dhulmatil laili ila al-masajid laqi Allahu azza wa jalla bi nurin yaumal qiyamah. Barang siapa yang berangkat di malam hari dalam keadaan gelap gulita menuju masjid yang melaksanakan sholat berjamaah yaitu isya dan subuh, maka nanti akan bertemu dengan Allah dengan cahaya yang sangat mulia
di hari kiamat. Jadi berangkat petang di dunia, karena nggak ada penerangan ini kan, petang, maka nanti di kiamat justru dia akan mendapatkan cahaya yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana kalau misalkan malam, tapi banyak sekali lampunya, ya kan? Kan ini berarti nggak berangkat di gelap gulita, malah di terang benderang. Maka jawabannya sama. Karena secara umum malam hari itu ya gelap, walaupun ada lampu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, man sarrahu an yalqa Allah azza wa jalla musliman falyuhafiz ala hadhihi shalawatil khamsi. Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, tidak dalam keadaan dimurkai oleh Allah, maka hendaklah menjaga sholat yang 5 waktu ini, khususnya isya dan subuh itu. Haitsu yunada bihinna fa inna Allah ta'ala syar'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Di mana sholat 5 waktu ini merupakan hal yang Allah wajibkan dan Allah syariatkan kepada nabinya sekaligus umatnya. Dan sholat 5 waktu itu merupakan sunnatul huda, ya, kebiasaan mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum la taraktum sunnata nabiyikum. Seandainya kalian sholat di rumah kalian, tidak sholat di masjid, berarti kalian sudah meninggalkan sunnah, salah satu sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la taraktum. Dan jika kalian meninggalkan salah satu sunnah Nabi kalian, berarti kalian nantinya akan ada potensi kesesatan. Makanya sunnah Nabi itu jangan pernah disepelekan, walaupun hal yang sangat kecil sekali. Hal yang sangat kecil sekali. Seperti misalkan memungut remahan apa itu di masjid, kemudian dibuang ke tempat sampah. Kalau nggak ada, kalau belum bisa punya, baru nanti ketika dibuang itu dibuang seperti itu. Itu termasuk kesunahan juga, bahkan pahalanya besar. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin hasanah. Dan tidaklah ada seseorang yang berwudu di rumahnya, kemudian dia perbaiki wudunya lalu berangkat ke masjid, kecuali Allah akan menulisnya di setiap langkah satu kebaikan. Seperti yang hadis yang telah lalu, wa yarfa'ullahu lahu biha darajatan, dan ada bonus, Allah angkat satu derajat, satu langkah kebaikan plus diangkat derajatnya, ada bonus lagi, wa yahuttu anhu biha sayyi'atan, dan Allah gugurkan satu kesalahan, satu dosa. Jadi satu langkah bisa 3 hal yang dia dapatkan. Sekali dayung 3 pulau terlampaui. Itu bahasa apa? Bahasa peribahasanya. Nah ini satu langkah 3 hal yang dia dapatkan. Kebaikan dari Allah, kemudian diangkat derajatnya, dan dihapuskan satu dosanya. Jadi luar biasa. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun bainan nifaq. Sungguh kami telah melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan subuh, kecuali orang tersebut adalah orang munafik. Jadi kata beliau, Ibnu Mas'ud sampai mengatakan seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila shalatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuhu. Barang siapa yang berwudu lalu dia perbaiki wudunya di rumah ya, kemudian dia berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan dia sholat bersama imam, dia berjamaah maksudnya, ghufira lahu dhanbuhu, maka dosanya akan diampuni. Ini jadi ini pembahasan motivasi terkait sholat isya dan sholat subuh. Jadi ini risalahnya sangat pendek sekali. Baik,
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil kainat wa ala alihi ulil tajalliyat wa ashabihi dawil himamil aliyat wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini ada asar-asar dari beberapa ulama salaf, di antaranya adalah tabi'in dan beberapa ulama yang lainnya. Baik, itu saja dari saya. Bisa dilanjut dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.